Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif al-imam al-hafidh Nasiruddin al-Mughtai rahimallahu ta'ala wa adamallahu naf'a wal fahma bi alumihi wa alumikum wa alumi syairus salihin fid dharain amin. Fi kitab al-musamma bi khasa'isil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila an qala wa sahahahu al-hakim wa maralan liwat sapa nabi bibairin kelawan unta akhra kang liya fi haitin ing dalam satu tembok atau maknanya itu kebun. Wala mara asmasane ningali semasane weruh sapa bairu ing nabi hanna mongko trenyuh bair wa darifat lan mengalir merebes sapa ainahu mata lorone bair. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng nabi li sahibi kanggo sing duweni bair inna sa'tune bair iku istaka mengeluhkan sapa bair annaka sing satemene sira iku tuciuhu gawe ngelih sapa sira ing bair watut ibuhu lan bangetake kerja sapa sira ing bair ruang ratake ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wasajadalan sujud lahu kedua nabi sapa apa baironi dua ekor unta ajaza kang apa sapa sahibuhuma kang duweni baironi anhuma saking baironi, termasuk dari khosais atau kelebihan baginda Nabi SAW dalam peristiwa yang lain. Kemarin kan ada peristiwa di mana unta mengeluhkan keadaannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun sama. Jadi unta itu ada beliau lewat, ada unta sedang bekerja. Maka ketika melihat baginda Nabi, unta itu langsung berhenti bekerja, terus nangis, keluar air mata, merengeklah kamane, manja keluar air mata. Maka lalu Rasulullah SAW mendatanginya, ya, mengusap-usapnya, terus beliau bertanya, siapa yang punya unta ini? Maka seorang Ansor, seorang pemuda dari kalangan Ansor yang waktu itu ikut bersama Nabi jalan-jalan tadi mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya unta ini dia mengeluhkan bahwa kamu itu membuat dia lapar namun memaksa dia bekerja keras. Nah, sama kasusnya, dia itu dilaparkan, maksudnya makannya nggak dikasih genep, nggak dikasih sempurna, kurang lah gambarnya. Tapi kalau kerja disuruh nomor kerja yang keras, maka ini dikeluhkan. Ini dalam riwayat hadis napa Abu Dawud. Wa sajadalahu ba'irani ajaza sahibuhum anhuma. Sujud dua ekor unta sujud kepada Nabi SAW di mana pemiliknya tidak mampu. Ananya napa? Pemiliknya ini kewalahan dalam mengatasi unta ini. Namun ketika jadi ngamuk lah gampangannya, atau angel datur gitu loh, ya ngamuk. Nah, sampai pemiliknya ini kewalahan, nggak bisa lagi nopo menguasainya, nggak bisa lagi mengatur unta ini. Namun begitu sampai di hadapan baginda Rasulullah SAW, maka unta ini berhenti terus nopo sujud kepada baginda Nabi. Maka sahabat-sahabat pun waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, kami lebih berhak untuk sujud kepadamu, izinkanlah kami untuk sujud kepadamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak layak mafhum hadis, tidak layak bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah aku ya akan memerintahkan seorang, kalaulah boleh untuk sujud kepada selain Allah, tentu aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri.
Bukan sesembahan kedua, bukan. Tapi nopo begitu besarnya hak dari seorang suami yang harus dilaksanakan oleh seorang istri. Masalah sujud ini, ya ini kan termasuk merupakan kekhususan dari baginda Nabi SAW, dan yang melakukannya adalah hewan yang bukan mukallaf. Maka tidak bisa dijadikan dalil bolehnya kita untuk sujud kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau misalnya ada seorang dia kok sujud misalnya kepada baginda Nabi atau sujud kepada nopo orang yang soleh yang dia kasihi, maka ini adalah haram. Ini adalah haram. Namun tidak serta-merta kafir. Ada sebagian golongan yang mengatakan langsung kafir. Oh enggak, ya. Soal kafir itu lain, soal dosa itu lain. Paham enggak? Kalau soal haram ini disepakati oleh para ulama. Tapi kalau soal kafir atau enggak lah ini bergantung pada i'tiqad. Apakah dia dalam sujud itu dengan i'tiqad ibadah atau tidak. Kalau i'tiqad ibadah barulah dia kafir, musyrik. Tapi kalau tidak, hanya sebagai ta'zim, hanya sebagai maka ini jatuhnya adalah haram. Dia telah melakukan satu dosa, namun tidak kafir. Adapun dalam ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya yang menceritakan tentang, ya kan, seperti saudaranya Nabi Yusuf sujud pada Nabi Yusuf, ya kan, terus satu sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam, maka itu adalah syariat sebelum baginda Rasulullah SAW. Dan sebagian ulama mengatakan sujud di situ adalah sujud taukir, sujud penghormatan, ya, dan bukan sujud. Ada yang mengatakan itu hanya menundukkan kepala, ada yang mengatakan itu hanya seperti rukuk, tidak sampai kepada sujud. Khilaf dalam masalah ini. Tapi intinya semua itu adalah bahwa itu tidak diperbolehkan bagi kita umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah ada larangan. Ini penting ya. Jadi walaupun seagung apa, misalnya bahkan sampai misalnya kita ziarah ke baginda Rasulullah SAW di Madinah, nggak boleh kok sujud ke makam beliau, nggak boleh. Apalagi makam orang lain, ya kan? Makam orang lain. Nah, sekarang mulai ono sing aneh-aneh ngono ki, mulai ono. Aku pernah lihat sendiri orang yang seperti itu. Ya, sujud ke kuburan ini salah. Ini jatuhnya bukan takzim kepada yang dikubur, kepada sahibud darih. Tapi ini jatuhnya malah ya su'ul adab kepada beliau. Soal adab kepada Allah, soal adab kepada beliau. Nah, ini tapi ya nek masalah menegur ya tegurlah dengan cara yang baik. Aja damuk ya kan. Damuk repot ini. Terus menurut kita ya, jadi tidak serta-merta semua pekerjaan sholat itu dikatakan sebagai penyembahan, maka juga jadi haram itu tidak. Karena ada sebagian golongan yang mengatakan tasyabuh bi fi'li sholat di selain sholat itu hukumnya haram. Maka berdiri tegak misalnya sambil tangannya rada sedekep ngono nang ngarep wong iku haram katanya. Kenapa? Karena itu ada tasyabuh bi fi'li sholat. Nah kita yang enggak. Enggak ada koset kok. Ya. Ini ada koset, nah itu baru masalah. Ya. Ada koset itu baru masalah. Tapi kalau enggak ada koset, ini namanya orang berdiri ya berdiri biasa toh. Ya dah. Sampai ada yang mengharamkan misalnya ini termasuk kaitannya karo apa? Mencium tangan. Dikatakan mencium tangan itu haram. Kenapa? Karena dari ini kita akan agak nunduk sedikit seperti orang yang ruku. Katanya tasyabuh bir ruku. Itu lah ya lain toh. Ruku itu sudah ada kaifiahnya sendiri, ada caranya sendiri, ada batas-batasnya sendiri. Ini kan
Ya namanya mau nyium tangan ya mesti rada ndingkluk sithik to. Ya ora. Ada anak bayi di depan kamu pengen menciumnya, carane piye? Ya kamu turun kan, ya enggak? Nek dibopong rung mesti gelem ya kan? Ya, artinya enggak semua kan terus diartikan wah ini tasabuh, ini rukuk pada makhluk haram hukumnya kafir Mas. Enggak begitu. Konteksnya berbeda-beda. Semuanya sudah ada batasnya masing-masing. Maka mengerjakannya walaupun njuk ketoke kaya wong rukuk. Ya ora apa-apa. Maksudnya dudu rukuk kok. Dompetmu tiba. Kowe arek njikuk dompet njuk piye? Rukuk apa ora? Ndingkluk apa ora? Ya ndingkluk biasa wae to. Apakah njuk harus ndodok gitu, harus jongkok gitu? Ya enggak harus. Siapa yang mengharuskan? Mengharuskan tanpa dalil itu piye, ya. Jadi ada konteksnya masing-masing. Nah, kecuali memang dia bermaksud ini sebagai takzim, bahkan ini sebagai ta'abbud. Nah, ini baru masalah, bisa jadi kafir, bisa jadi haram, bahkan bisa jadi napa kafir. Demo. Wa fi musnadi Ahmad ja'at apa syajaratun. Suatu pohon tasuku belah apa syajarah al-ardh ing bumi hatta qomat sehingga berdiri apa syajarah indah ing dalam sisi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hal utawi nabi iku naimun sare fasalat mongko salam sapa syajarah alaihi ngatasé nabi wa amar lan merintah sapa nabi syajarah tene ing dua buah pohon fasamaata mongko kumpul karone apa syajaraten hatta qada sehingga memenuhi sapa Kanjeng Nabi hajatahu ing hajate Kanjeng Nabi khalfahuma ing dalem gudene syajaraten summa amara tumuli merintahake sapa Kanjeng Nabi huma ing syajaraten fatafarraqata mongko pisah karone apa syajaraten. Ini juga napa mukjizatnya baginda Rasulullah SAW bahwa pohon itu napa bisa datang kepada Nabi membelah bumi. Membelah terus datang kepada Nabi, salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ini dua pohon disuruh berkumpul. Dan sebagian riwayat dikatakan bahwa beliau bersama sahabat saat itu. Terus ingin qadil hajat. Tapi itu di tengah padang pasir lah. Ini kan ketok era. Maka akhirnya beliau memerintahkan sahabat coba itu pohon yang di pojok. Di pojok lembah ini ada satu pohon di situ. Panggil ke sini. Ada pohon lain di sana, panggil juga ke sini. Maka dua pohon itu dipanggil, maka dua-duanya datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah perintahkan untuk nempel, nempel, akhirnya nempel menjadi tutup bagi baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW menunaikan hajatnya di belakang. Setelah selesai dari hajatnya, beliau perintahkan untuk balik lagi. Demikian juga cerita yang lain pernah suatu ketika beliau dakwah kepada seorang Arab Badui di jalan, dakwah. Makanya antara Badui, siapa yang menjadi saksi? Kata orang Arab Badui tadi, siapa yang jadi saksi kalau kau itu Nabi, kau itu Rasulullah? Enggak ada saksinya di sini. Waktu itu memang di padang pasir, enggak ada orang lain. Maka Nabi SAW bertanya, bagaimana kalau pohon itu di pojok lembah itu? Yang jadi saksi, oh ya saya mau. Akhirnya dipanggil pohon itu, maka membelah datang kepada baginda Rasulullah SAW menjadi saksi, menjadi saksi akan kenabian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini nggak masuk akal ini. Lah iya mukjizat ya mesti nggak masuk akal loh. Mukjizat atau masuk akal ya orang mukjizat meneh. Masuk iman itu. Nek bapak jawabnya ya akalnya siapa dulu kan? Akalnya siapa dulu? Kalau akalnya orang mukmin ya masuk. Nah, kalau akalnya orang kafir mah enggak masuk. Kalau akalnya orang mukmin maka masuk. Kenapa? Ini adalah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dengan riwayat yang sahih. Nah, namanya mukjizat ya harus begitu. Kalau biasa-biasa namanya bukan mukjizat toh. Kemudian pelajaran yang lain dari kisah ini apa? Bahwa pentingnya kita untuk tasatur,
ya, menutup, terutama ketika buang hajat itu maka hendaknya mencari tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Sampai Rasulullah aja sampai gampangan ini apa? Ngerepot-ngerepotke ya kan, memanggil pohon, nyuruh pohon untuk nganu itu supaya apa? Supaya tidak terlihat. Padahal baginda Nabi itu auratnya nggak bisa kelihatan loh. Ya. Nabi SAW itu orang nggak bisa lihat aurat beliau nggak lihat auratnya orang lain. Nabi itu, ya, kan apa? Sayyidah Aisyah mengatakan, "Mara'aitu minhu wala ra'a minni," ya kan? Aku tidak pernah melihat auratnya Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya sudah nggak bisa dilihat, tapi tetap beliau nopo cari tempat yang jauh, yang tersembunyi, tetap beliau mengusahakan agar ada tutup. Ini adalah merupakan ngajari kepada umatnya. Jadi perkara yang kayak gitu itu untuk disembunyikan, bukan teko sak-sake kan yang pinggir dalan. Dia mau wada'a lan ngundang nimbali sapa kanjeng Nabi Arqon ing satu cabang. Fanazala mongko temurun apa adak min alki saking cabangi saking wite hatta sakotenga tumiba fil ardi dalam bumi faja'ala mongko tumandang sapa nabi yang zuru ilahi maring adak hatta atahu summa qala sapa ngendika sapa nabi lahu kedua adak irji bali asira faraja mongko bali sapa adak makana ing tempate adak memanggil cabang pohon, maka cabang pohon itu pun turun sampai kepada Nabi. Setelah dilihat oleh Nabi terus disuruh balik lagi. Sahahang nyohakai hadis sapa Al-Hakim Imam Hakim. Wa min halan iku setengah saking khosois ki satutubiati utawi kisai kijang. Rusa, kijang, menjangan padha wae. Kancil. Betina kanjil betina alati akhadha kang jiko ha ing dzabiyah sapa al-arabi wa syahadatu halan syahadah dzabiyah lahu kedua nabi bin nubuwati kelawan kenabian. Jadi ada seekor kijang ditangkap ya, oleh Arabi. Maka ketika itu Rasulullah lewat, maka kijang itu napa bilang kepada Rasulullah, tolong katakan pada Arab ini untuk melepaskan sementara aku, karena aku punya anak, aku mau nyusui anakku dulu. Aku mau menyusui anakku dulu, nanti aku balik lagi ke sini. Singkat cerita Arab ini nggak percaya, terus ini kijangnya ini bersumpah dengan syahadatnya kenabiannya baginda Rasulullah SAW. Akhirnya betul dilepas, dia nyusui anaknya, balik lagi ke situ. Nah sebetulnya Rasulullah SAW mau menebus kijang itu, mau dilepas, tapi ternyata apa? Arab ini buru-buru nyembelihnya. Maka Rasulullah agak marah dengan itu. Kenapa kok nggak ada kasih sayang sama sekali gitu? Udah tahu punya anak kan, kok ya tetap disembelih. Nah menurut sebagian ulama ya, wallahu a'lam, ini tempat ini masih ada sampai sekarang, kijang di sana masih ada itu tempat ini. Jadi jarak di jalan antara Makkah ke antara Madinah mau ke Mekah, saya lupa namanya. Jadi ada dekatnya Wadi Fatimah, ada Wadi Fatimah. Nah dari situ ada apa? Kalau dari Madinah berarti sebelum Wadi Fatimah itu ada satu lembah yang nek kita ya padang pasir, cuma dikatakan katanya disinilah kejadian tempat nopo kijang atau menjangan itu yang berbicara kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhraja sapa Abu Dawud ana sak temeni kelakuan iku amar merintah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam binahri siti badanatin kelawan nyembelih 6 ekor badana, 6 ekor napa unta. Faja'alna mongko tumandang apa badana yazdalifna cepet-cepet ilahi maring Nabi biayitihina kelawan dindito sita badanat yabda'u mulai sapa Nabi. Jadi Nabi dikatakan ini dalam haji wada. Ada yang mengatakan ini dalam haji wada, bahwa beliau itu
mau berkorban kan. Di Haji Wada Nabi berkorban berapa? Membawa berapa? 63 ekor unta, sesuai dengan jumlah umur beliau. Kemudian sisanya yang genapkan 100 itu dibawa oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka beliau mau menyembelih unta, mau menahar unta itu. Maka apa, ada 6 atau 7 ekor unta itu balapan, lari-lari mendatangi Rasulullah supaya mereka yang disembelih pertama. Supaya mereka yang disembelih pertama, lomba-lomba untuk disembelih. Ya, disembelih dengan tangannya Rasulullah, kok istimewa kan. Mati tapi di tangannya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyembelih ya ini cuma sekitar 6 atau 7 yang beliau sembelih sendiri. Yang lainnya diserahkan kepada sahabat yang lain untuk menyembelihnya. Wa min khasaisi kutengah saking khasaisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma perkara akhraja ngriwatake hu ing mah mentahritu ing masuk al hakimu Imam Hakim annahu sa'atun kelakuan iku usibat mekenani terkena apa ainu Qatadah socone mripate Sayyidina Qatadah Ibnu Nu'man radhiyallahu anhu yaum Uhudin ing dalam perang Uhud wa fi yaumi Badrin lan ing dalam perang Badar wa qala sapa Ar-Rusyati Imam Rusyati bil Khandaq ing dalam perang Khandaq hatta waqat sehingga tumiba apa ain ala wujunati ngatasi pipine Qatadah farada mongko mbarekake ha ing ain sapa alaihi salatu wassalam Rasulullah SAW biadihi kelawan astane Kanjeng Nabi wa kana nan ana apa ain ana iku ashaha ainaihi luweh sehat-sehate dua matane Qatadah wa ahadahuma lan luweh tajem-tajeme ainain. Jadi pada perang Uhud pada perang Uhud maka dalam suatu ini riwayat yang paling kuat perang Uhud. Di sini ada yang mengatakan itu perang Badar, ada yang mengatakan perang Khandaq. Tapi riwayat yang paling kuat niku napa perang Uhud. Nah, maka suatu ketika baginda Nabi itu dipanah. Maka oleh sahabat Qatadah itu ditadai dia menjadi tameng bagi panah itu, akhirnya kena matanya. Nah, matanya itu kena panah maka nopo dia jatuh, matanya ini nopo ucul lepas sampai nopo bergantungan di pipinya. Nah, mata itu terlepas dari kelopaknya terus bergantungan di pipinya. Nah, ada yang mengatakan bahkan jatuh sehingga terus diambil sama Qatadah dengan tangannya. Ada yang mengatakan begitu. Terus dibawa ke hadapan Nabi SAW. Maka oleh Nabi SAW dikembalikan diambil mata itu dikembalikan lagi ke tempatnya, terus diludahi didoakan oleh Nabi SAW. Akhirnya apa? Maka jadilah mata itu sehat kembali, bahkan yang paling kuat menjadi mata yang paling sehat dan paling kuat dari dua matanya. Dibanding mata yang enggak kena malah lebih kuat yang itu. Qala Suhaili, qala sapa Suhaili Imam Suhaili wa kanat latar madu. Ana apa ana niku latar madu ora beleken. Ora lara mata apa ain. Idza ramidat apa al-ukhra. Bahkan ketika misalnya kena penyakit mata, maka yang satu kena yang itu enggak kena. Saking sehat itu yang satu kena yang itu enggak kena. Efek dari napa? Mukjizatnya baginda Rasulullah SAW. Ada apakah ini cerita ini sahabat ini atau yang lain? Sampai umur 80 tahun itu masih bisa memasukkan benang ke dalam jarum. Sampai umur 80 tahun itu masih bisa memasukkan benang ke dalam jarum. Ini adalah merupakan keberkahan dari mukjizatnya Nabi SAW dan keberkahan dari berkorban untuk Nabi SAW. Maka berkorban untuk Rasulullah itu enggak akan rugi. Berkorban untuk Rasulullah SAW itu tidak akan rugi. Wa naqala wa tafala lan ngidoni sapa Kanjeng Nabi fi aini Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha ing dalam sucane matane Ali bin Abi Thalib karamah muga-muga mulyake sapa Allah wajhahu ing wajahe Ali wa radhiya muga-muga ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Ali yauma Khaibar ing dalam perang Khaibar wa kana ana apa aen niku armada fabariat mongko sembuh mari apa ain min saatnya saat itu juga Zada nampai sapa ya Imam Baihaqi
Fama romitu mongko ora pernah lara mata sapa ingsun wala sudik tulan ora pernah mumet sapa ingsun badha ing dalam sakwise tafala. Ketika Nabi mengumumkan, aku akan serahkan bendera ini besok pada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Semua sahabat berharap mereka yang diberi. Pagi hari ternyata beliau tanya, mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hanya dibilang, ya Rasulullah dia sedang sakit mata. Beliau sedang sakit mata. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian diludahi matanya ini. Langsung sembuh saat itu juga. Bahkan tidak pernah sakit mata lagi dan tidak pernah pusing. Mukjizat baginda Nabi SAW. Ada nabi palsu, Musailamah, pengen niru kayak gini. Ada seorang sakit mata, dibawa ke hadapan dia, diludahi, malah buta sekalian. Malah buta sekalian. Jadi ini kalau mukjizat itu tanda kenabian, kalau itu tanda kepalsuan. Ada mata air kecil diludahi oleh Rasulullah, airnya jadi banyak. Dia pengen niru, ada mata air kecil, kaumnya yang iman sama dia mengeluh, ini gimana, ini mata air kekurangan, ayo tolong diberkahi. Diludahi sama dia malah mati sekalian. Ini banyak kejadian pada sapa? Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab. Jadi Masya Allah, berkah dari baginda Rasulullah SAW ini luar biasa. Bukan hanya untuk saat itu saja, tapi untuk seterusnya. Ya kan, semua ceritanya begini kan, ya. Sembuh saat itu dan seterusnya. Akhirnya malah menjadi mata yang paling kuat, menjadi nggak pernah sakit lagi. Semua ceritanya seperti itu. Ada seorang sahabat diusap jambulnya bagian depan kepalanya, ya kan, diusap oleh Rasulullah SAW. Akhirnya yang lainnya ubanan, yang situ enggak. yang terkena tangan Rasulullah itu enggak ubanan. Yang terkena tangan Rasulullah itu tidak ubanan. Karena memang semuanya seperti kemarin kita sudah jelaskan, baginda itu adalah rahmatan lil alamin. Bagindanya sendiri itu merupakan rahmat. Jasad beliau, ya kan, apa yang keluar dari beliau semuanya merupakan rahmat. Apalagi amal beliau, apalagi apa yang menjadi tujuan baginda Rasulullah SAW diutus untuk ke dunia ini, tentunya lebih besar lagi. Semoga Allah SWT memberi kita kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Ini sekarang tanggal 15, tanggal 15, berarti insya Allah mulai nanti malam kita kunut di dalam taraweh, kan? Dalam witir, kan? Dalam witir kita kunut. Niki kunut witir itu, witir nisfusani itu ijma. Kunut nisfusani ini ijma, tidak ada khilaf di dalamnya. Ada 3 jenis kunut itu, ada 3 jenis, 2 ijma, 1 khilaf. Kunut subuh, kunut witir. Nah, kunut witir ada 2 macam, ding. Terus kunut nazilah. Nah, untuk kunut nazilah dan kunut nisfusani bulan Ramadan itu ijma. Maka justru kalau kita enggak kunut saat itu malah mukhalif lil ijma. Yang mukhtalafah itu hanya kunut subuh. Dan kunut setengah pertama bulan Ramadan. Seperti kalau di Mekah ini kan mulai dari malam pertama itu sudah kunut di Mekah. Itu karena memang mazhab Hambali dan mazhab Hanafi kunut itu sejak malam pertama. Tapi mazhab Malik dan mazhab Syafi'i kunut itu dimulai dari malam 16. Ini agar sekedar pengetahuan saja. Kemudian ini juga merupakan munasabah sajalah, munasabah kewafatan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Maka saya anjurkan kepada kita semua, kalau kita santri-santri insya Allah nanti asar kita ada amalan
Nah di rumah maka saya anjurkan sekali untuk ya baca apalah ya, baca Yasin atau baca tahlil atau baca Quran atau baca apa untuk kita mengirimkan pahalanya kepada beliau. Yang pertama Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kebetulan beliau meninggal juga pada tanggal 15 ini. Yang kedua salah satu masyayikh guru dari kiai kita yaitu Mbah Zubair Dahlan dan keluarganya. Nah, terus ngirim juga untuk almarhum Pak Kiai, Bapak. Terus kakek saya juga, ayahnya Ibu Nyai, namanya Kiai As'ad bin Sya'roni, Kiai Haji As'ad bin Sya'roni, itu beliau meninggal tanggal 12 Ramadan. Nah, jadi saya harapkan ya kalau bisa kita semua ada bikin amalan, hadiahkan pahalanya untuk beliau-beliau. Semoga keberkahannya mengalir kepada kita semua. Beliau nggak butuh kiriman kita, itu nggak butuh. Kita lah yang butuh berkah dari khidmat kepada beliau, ya kan? Kita lah yang butuh dari khidmat kepada beliau. Hayyan wa mayyitan. Nah, sekarang kita tidak bisa khidmat ketika masih hidup, maka bagaimana kita ikut berkhidmat sesudah meninggalnya dengan cara mengirimkan mengirimkan pahala. Yes. Insyaallah ya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW,